Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja. Warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Ikhwati billah, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi, perubahan di dalam beribadah, perubahan di dalam berorientasi, sehingga dengan perubahan ini kita akan termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-20, yang disampaikan di muqaddimah, di kalimat terakhir, wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang diberikan kemenangan. Tentunya kemenangan ini menang dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan beberapa indikasi yang dimaksud dengan wa ulaika humul faizun, orang-orang yang diberikan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga wajahadu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad di jalan Allah baik itu dengan harta maupun dengan jiwanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan indikasi yang kedua, wahajaru. Berbicara hijrah, pertama dilihat dari memahami hijrah, dilihat dari secara makaniyah, yang kedua secara ma'nawiyah. Secara makaniyah adalah hijrah tempat, dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekaligus sebagai penanggalan atau penentuan tahun baru Islam, dimulainya hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara makaniyah, secara tempat, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Sebuah pertanyaan, setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah secara makaniyah, karena hijrah ini bagian dari indikasi orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah sehingga terjadi Futuh Mekah? Ini yang harus dikaji, ini yang harus didalami
ternyata Allah memberikan kemenangan yang sangat luar biasa, penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Pertama, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah secara makaniyah, pindah tempat, tujuannya adalah untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang kedua, berbicara tentang hijrah secara maknawiyah. Secara maknawiyah, substansi daripada hijrah, makna hijrah secara maknawiyah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Rasulullah melakukan perubahan dalam berbagai macam dimensi. Dimensi sosial, dimensi politik, dimensi al-ashkariyah, al-iktisadiyah, dan seterusnya. Ini terjadi dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah. Kalau meminjam bahasa dakwah, dakwah itu adalah tahwilul hal ilal hal. Merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain. Merubah kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik lagi. Kalau kita mencoba menerjemahkan tahwilul hal ilal hal, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika setelah melakukan hijrah secara makaniyah, yang kedua adalah Rasulullah melakukan hijrah secara maknawiyah, maka Rasulullah melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Pertama adalah tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Tahwilul jahalah ila ma'rifatul Islam. Merubah satu kondisi masyarakat yang jahiliyah kepada masyarakat yang Islamiyah, kepada masyarakat agar mereka mengenal terhadap Islam. Tentunya kalau kita berbicara masalah jahiliyah, adalah hal yang biasa kita baca, hal yang biasa kita dengar, bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah zaman dulu adalah dalam masalah al-wahiyatullah, di dalam masalah ketuhanan, di dalam masalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, melakukan perubahan-perubahan. Melakukan perubahan-perubahan secara totalitas. Sehingga dampaknya ketika Rasulullah melakukan perubahan di dalam masalah akidah ini, dari akidah yang tidak baik kepada akidah yang lebih baik lagi, dari satu kondisi jahiliyah terhadap al-wahiyatullah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, masyarakat yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, kemudian diperkenalkan kepada Islam oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satu poin yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan hijrah secara maknawiyah. Apakah lantas Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah? Iya. Kita bisa melihat bagaimana ketika Rasulullah mampu melakukan menghijrahkan masyarakat ketika itu dari kondisi jahiliyah kepada ma'rifatul Islam. Yang asalnya mereka percaya terhadap berhala-berhala, terhadap togut-togut, terhadap Tuhan-Tuhan yang semu, terhadap Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan manusia, mampu merubah, memperkenalkan kepada masyarakat tentang Islam. Tentunya kalau kita berbicara tentang Islam, tentang ma'rifat, di situ ada ma'rifatul Islam. Rasulullah mengajarkan, memperkenalkan kepada Islam bahwa Islam itu adalah sempurna dari zaman ke zaman. Syumuliyatul Islam, berbicara tentang kesempurnaan Islam ada 3 hal. Pertama, sempurna dari masa ke masa. Syumuliyatul zaman, sempurna dari zaman ke zaman. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa Islam itu adalah dilakukan, dianut oleh orang-orang terdahulu. Yang kedua, yang dimaksud dengan syumuliyatul Islam itu, kesempurnaan Islam adalah syumuliyatul asas. Bahwa Islam itu sempurna karena ada asas. Asasnya adalah Al-Quran, asasnya adalah As-Sunnah, asasnya adalah Sirah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah syumuliyatul makan. Dimanapun Islam berada tetap sempurna. Dimanapun Islam berada, di negara manapun Islam berada, tetap sempurna. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam menghijrahkan masyarakat ketika itu, melakukan perubahan-perubahan dari kondisi jahiliyah kepada ma'rifatul Islam. Belum sampai kesananya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah,
berbicara mengenal Allah, tentunya berbicara tentang makna syahadat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu proses menuju kemenangan, menang dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai terjadi Futu Mekah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah? Pertama tadi adalah tahwilul jahalah ilal Islam. Bahkan mengikis Tuhan-Tuhan yang ada di dalam jiwa mereka. Inilah yang sangat substansif bagi kita saat ini. Bisa jadi jahiliyah-jahiliyah dalam jiwa kita ini masih bertengger, terutama di dalam masalah-masalah yang lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tahwilul jahalah ilal ma'rifatul Islam, yang ketiga adalah tahwilul ma'rifatul Islam ilal harakah. Setelah kaum muslimin ketika itu sudah merasa memiliki terhadap Islam, sudah jelas ini Tuhannya, sudah jelas ini qul hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan Islam, inilah jalan dakwah. Apakah kaum muslimin ketika itu tidak bergerak? Maka kaum muslimin bergerak. Islam itu perlu bergerak, berharokah, bergerak, melakukan perubahan-perubahan. Jika Islam itu tidak bergerak, maka Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Islam melakukan, para sahabat melakukan invasi, terutama pada zaman Umar bin Khattab, melakukan manuver-manuver pengembangan Islam, dan itu terus dilakukan secara baik dan tertata dengan sebaik-baiknya. Itu artinya tahap yang kedua adalah melakukan perubahan, tahwilul ma'rifatul Islam ilal harakah. Setelah mereka at-tamaluk al-islamiyah, merasa memiliki terhadap Islam, mereka berdakwah, mereka bergerak, menyebarkan Islam, mensyiarkan Islam kepada seluruh dunia. Apakah terjadi perubahan, kemenangan? Iya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rasulullah, terjadinya Futu Mekah. Futu Mekah terjadi karena Rasulullah berhasil melakukan perubahan-perubahan di kota Madinah ketika itu. Kemudian yang ketiga, setelah tahwilul ma'rifatul Islam ilal harakah, apakah setelah bergerak itu ada lagi? Maka yang ketiga adalah tahwilul harakah ilan natijah. Tentunya ketika Islam berbicara, ketika Islam menyebar kepada seluruh dunia, para mujahid-mujahid dakwah ketika itu, para sahabat, para sahabatiyah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama bergerak mensiarkan Islam. Apakah akan ada hasilnya? Tentu ada. Maka yang ketiga adalah tahwilul harakah ilan natijah. Islam bergerak ke seluruh dunia. Natijah itu adalah hasilnya. Hasilnya kita bisa merasakan saat ini. Berapa triliunkah masyarakat muslim di seluruh dunia yang mengakui ketuhanan Allah, mengakui al-wahyatullah, mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menyebarkan Islam di seluruh dunia, tidak hanya terjadi Futu Mekah, tetapi Islam dirasakan oleh seluruh dunia. Itulah yang dinamakan dengan wa ulaika humul faizun. Kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, indikasi dari wa ulaika humul faizun, hijrah itu adalah tahapan yang kedua. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah secara makaniah maupun secara maknawiyah pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, tahap yang ketiga adalah wajahadu. Sebelum berbicara tentang jihad, tentunya berbicara hijrah. Sebelum berbicara hijrah, tentunya berbicara iman. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu memperkenalkan tentang keimanan. Karena iman itu adalah syarru quwatuna, kekuatan yang tersembunyi yang ada pada setiap manusia. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan jiwanya maupun dengan hartanya, a'dhamu darajatan indallah. Mereka akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Ayat ini ditutup dengan mereka itulah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak untuk memberikan perubahan terhadap diri kita semua, karena kelak nanti kita akan dihisab secara individu. Mudah-mudahan jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang senantiasa masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu ni'mati minallah. Bismillahi masyaallah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.